Belikan ibu gula, nak, pinta ibu sambil membuka dompet memberikan uang padaku. Bule, beli gulanya 1 kilo, ucapku ke ibu pemilik warung. Neng Maria, belanja ya Neng, sapa seorang pria yang sedang duduk di kursi di warung, sambil nyerutup secangkir kopi. Om Teguh, lagi ngopi ya Om? Jawabku sambil malu-malu. Minta nomor HP-nya Neng, ucap Om Teguh sambil menyodorkan HP-nya padaku. Tanpa basa-basi, aku pun langsung masukkan nomorku ke HP-nya Om Teguh. Ya, karena sudah lama aku naksir. Wajahnya yang tampan, hidupnya yang bercukupan. Siapa sih yang gak suka? Kring, HP berbunyi. Kenapa tidak diangkat teleponnya, nak? Tegur ibu karena melihatku menaruh HP di meja. Nomor tidak dikenal, Bu, ucapku sambil mengambil HP lalu masuk ke kamar. Neng, ini aku Mas Teguh, isi SMS yang masuk. Lalu menelpon lagi. Oh, Om Teguh, kirain siapa Om, balasku. Jangan panggil Om dong Neng, Mas gitu loh, suruh Om Teguh di percakapan di telepon itu. Hampir setiap hari kita saling telepon. Sehari saja tak telepon rasanya ada yang kurang. Ya, mungkin karena sudah lama aku kesepian. Hampir 1 tahun aku menjanda. Oh iya, nama aku Maria. Usiaku 25 tahun. Meski baru 25 tahun, tapi aku sudah janda. Umur pernikahanku cuma bertahan berapa bulan. Aku belum punya anak. Mas, kesini dong. Sepi nih. Ibu ke rumah kakakku yang di luar kota, ucapku manja di telepon. Wah, beneran nih Neng, balas Mas Teguh. Iya Om, sini, aku merayu. Kalau aku ke situ, boleh nggak? Aku main ke kamarmu, ucap Om Teguh sambil tertawa. Boleh dong Om, balasku sambil tersenyum. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan pintu. Sayang, suara terdengar dari luar. Mas Teguh, balasku sambil lari menghampirinya. Lalu Mas Teguh memelukku. Kami pun menuju kamarku. Berawal dari sebuah ciuman, berakhir di ranjang. Apa kamu menyesal telah melakukannya, sayang? Ucap Mas Teguh sambil mengangkat daguku karena aku menunduk. Tidak, Mas. Aku bahagia bisa memilikimu, jawabku sambil menyandarkan kepalaku ke dadanya. Tapi Mas, aku merasa bersalah pada anak dan istrimu. Mas, jika kamu disuruh memilih antara aku atau keluargamu, kamu pilih mana? Tanyaku dengan lembut. Aku mencintaimu sayang, tapi aku juga mencintai anak dan istriku. Aku tak sanggup jika harus memilih, jawab Mas Teguh sambil memeluk tubuhku. Aku cuma bertanya kok Mas, tak ada niat lain. Seperti ini pun aku sudah bahagia, meskipun cuma sebatas simpananmu. Tapi kamu selalu ada buat aku, ucapku sambil meraba-rabanya. Dan kami pun terbawa suasana lagi. Bulan demi bulan kita jalani hubungan gelap ini. Setiap hari kita sempatkan untuk bersama, melampiaskan nafsu dan kerinduan. 5 tahun sudah aku jadi pelakor, di mana yang selama ini aku cuekkan, aku abaikan, ocehan tetangga dan nasihat keluargaku. Tapi kini, aku pun mulai berpikir, sampai kapan aku seperti ini? Aku juga ingin seperti wanita di luar sana, yang memiliki keluarga dan anak. Oh Tuhan, masih pantaskah diriku yang kotor ini mengeluh padamu? Izinkan aku bahagia layaknya istri-istri di luar sana. Mungkinkah ini campur tangan Tuhan? Ataukah mungkin Tuhan ingin mengangkatku dari lembah dosa agar tak berkepanjangan?
Mas Teguh mendatangiku. "Istriku menceraikanku, sayang," ucap Mas Teguh sambil berkaca-kaca matanya. "Kami akhirnya menikah, tapi di mana kupikir pernikahan yang bahagia, malah sebaliknya. Pertengkaran dan pertengkaran di hari-hari kami. Tumbuh janin dalam kandunganku yang seharusnya membuat kami bahagia, malah sebaliknya, karena kehadirannya orang ketiga dalam rumah tangga kami. Sakit, perih hati ini. Oh Tuhan, seperti inikah perasaan istrinya Mas Teguh dulu saat mengetahui Mas Teguh memiliki wanita lain. Kini aku baru sadar setelah aku merasakannya. Kelakuan Mas Teguh semakin menjadi. Dia sekarang suka main tangan. Kemesraan tak ada lagi di antara kita." "Kenalin, ini pacarku," ucap Mas Teguh sambil menggandeng seorang wanita. "Ini istriku," ucap Mas Teguh pada wanita itu. Bagaikan tersambar petir, aku dengan kondisi perutku yang semakin besar karena mengandung anaknya. Setelah 2 hari tak pulang, sekalinya pulang membawa wanita. Aku tak tahu harus bagaimana. Marah. Aku pun tak pantas. Hanya menangis itu yang bisa kulakukan. Inikah yang namanya karma? Jika benar, aku ikhlas menerimanya ya Tuhan. Asal cukup aku, tidak berlanjut ke anakku. Tinggal hitungan hari anakku lahir. Tapi suamiku malah meminta izin untuk menikah dengan wanita lain. Dengan berat hati aku pun mengizinkannya. Kusaksikan pernikahan suamiku sendiri. Rasa sakit yang kuciptakan untuk mantan istrinya suamiku kini terbalas 1000 kali lipat padaku. Penyesalan pun tak ada artinya. Meratapi nasib yang begitu sadis.